Hari ini kita memasuki pertemuan ke 11 ya. Saya belum share materi di Google Classroom ya, Pak. Oke. Bentar. Ya, sebelum perkuliahan marilah kita berdoa. Kita nih silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa. Ya, selesai. Tolong ya, basic statistik. Oke, Bapak nanti. Oke, kemarin ada beberapa teman dan ada beberapa sambil nunggu yang lain bergabung ya di kelas lain gitu kan ya, itu ada nilai atau di SIA itu adalah yang jadi 0 gitu kan ya. Terus klarifikasi dari PTI itu adalah memang ada kendala server gitu kan ya. Jadi tolong hari ini semua nanti ngecek nilainya ya, khususnya untuk yang pengantar data science gitu kan ya. Kemarin ada yang komplain gitu kan ya, nanti saya cek jadi sekalian gitu ngeceknya ya. Bentar ya, dari parameter apa? Ya, jadi nanti saya ngajuinnya adalah secara keseluruhan. Jadi saya tunggu hari ini untuk yang kelas ini dan nanti kalau nanti pokoknya masing-masing ya, ada yang kehadiran jadi 0 semua gitu kan ya. Kalau di saya adalah kemarin saat sudah entry nilai, saya download nggak ada masalah ya, saya cekin lagi, gitu kan. Sekarang kita coba aja lagi ya. Kemarin yang nilainya kosong pas ini bukan? Rabu jam 8. Oke, lihat nilai. Presensinya nanti dicek ada nilainya 56 ya kalau sampai hari ini. Terus yang perlu dicek teman-teman adalah tugas 1 dan UTS ya. Tugas 1 udah masuk, saya entry gitu kan ya. Ini saya cek nggak ada yang masalah nih, tuh kan ya. Ada nih sampai akhir. Alhamdulillah ada semua. Oke. Tapi sambil cek ya, tolong ya. Di akun saya itu nggak ada masalah. Pokoknya di akun mahasiswa. Oke. Ya. Ada yang mau progres atau bagaimana? Halo? Sudah ngaktifin belum? Sudah kan? Ini ada orangnya nggak sih? Halo? Ada, Bu. Oh iya, kok nggak ada suaranya dari tadi? Kelompok saya progresnya masih ngerangkum yang paper utama, Bu. Masih nyari kekurangannya. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi udah nemu 6 paper lagi buat rujukannya. Kelompok berapa Mas Indra? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Oh saya
Salah kelompok. Oh iya kan udah kan progres 1. Yang belum adalah kelompok 5 yang belum ya kan? Pas ini benar nggak? Ya udah. Terus sekarang kita main-main. Share. Oke. Nah. Oke. Saya pengen menunjukkan dan nanti teman-teman praktek, boleh praktek kapan saja gitu kan ya, bahwa ini loh sebuah modeling yang harus kita buat gitu kan ya, karena di data science itu kan ada kemarin penyiapan data, terus ada pembersihan data ya di dalam himpunan set atau penyiapan data itu ada proses yang namanya pre-processing gitu kan ya, dan apa saja yang dilakukan pre-processing, salah satunya adalah yang kosong-kosong diisi, terus yang bisa penggabungan ataupun bisa pemilihan atribut atau yang disebut adalah feature engineering kemarin gitu kan, yang sekarang ini adalah modeling gitu kan ya. Nah modeling ini sebenarnya adalah toolsnya banyak sekali gitu kan ya. Tapi kalau menggunakan rapid manner ini teman-teman bisa membayangkan visualisasinya adalah lebih jelas gitu kan ya, bisa menggunakan rapid manner, terus WK yang sejenis rapid manner ya, ataupun orange, ataupun nanti teman-teman bisa pakai yang programming misalnya pakai R, pemrograman R gitu kan ya, atau Python, atau misalnya pakai Java pun bisa, pakai PHP pun bisa. Artinya bahwa semua bahasa pemrograman itu adalah tergantung kebiasaan atau kesukaan kawan-kawan sebenarnya gitu kan ya. Tapi sekarang yang lagi ngetren adalah Python Anaconda gitu kan ya. Nggak ada masalah gitu kan ya. Oke. Dan materi 11 ini adalah sebenarnya menceritakan tentang statistik, tapi nanti saya recap minggu depan saja ya. Yang SQL prakteknya nanti saya jelaskan langsung praktek, atau minggu depan SQL dulu, jadi teman-teman tahu bahwa seperti ini loh, kalau kita di data science itu kita perlu mengelola data itu kita harus bisa mengambil sebagian, mengolah sebagian, terus merangkum, itu adalah kita harus menguasai SQL, gitu kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Datasetnya udah saya nge-share dataset di mana kemarin, di mana ya? Oh ini ya, dataset dan install. Nih, oke. Ya. Nanti materinya saya berikan yang pertemuan 10 dan 11 dan nanti saya rapiin di habis ini ya. Oke. 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 Kalau mau ada yang progres nanti silakan aja ya, atau ada yang sharing. Nah, dataset yang ada di dataset ya, di folder itu kan sudah saya siapkan datasetnya. Nah, kita silakan di-download yang Excel, ya kan, kalau mau teman-teman praktikum, gitu kan ya, praktek. Nah, teman-teman adalah
setelah di-download ya, teman-teman bisa diimpor istilahnya gitu kan ya. Kalau diimpor dimasukkan ke ini gitu kan ya, dan ini adalah kalau impor gitu kan ya, caranya teman-teman tinggal diimpor gitu kan ya, dicari filenya gitu kan, di direktori mana. Terlihat nggak slide-nya ya? Halo, terlihat ya? Saya masuknya ke oke. Terus dicari teman-teman meletakkan apa namanya datanya di mana gitu kan ya. Nih udah saya siapin datanya yang untuk mengajar data science, pengantar data science. Nah ini data setnya nih kan ya. Kita impor itu kan satu-satu ya. Misalnya oke lah training dulu atau testing gitu kan, tinggal next saja gitu kan ya. Nanti tinggal next saja. Oke, nah ini adalah penentuan tipe data gitu kan ya. Kita anggap aja next dulu gitu kan ya. Oke, next dulu. Oke. Oh salah, nextnya harus di repeatment. Oke, next. Nah, biasakan kalau menyimpan adalah di local repository untuk yang data di folder data. Kita lihat ternyata saya sudah impor ya ini training dan testing gitu kan ya, tinggal teman-teman finish gitu kan ya. Oke, silahkan. Ada kesulitan nggak impor gitu kan ya. Oke, diimpor aja semua dulu gitu kan ya. Terus ini yang materinya yang konsep ya, konsep modeling yang pertemuan 9. Kita mau memperhatikan pertemuan 9. Oke. Nah, ini loh, sebentar. Kalau saya pakai slide-nya itu bareng-bareng saya nggak bisa lihat, makanya maaf kalau ganti-ganti slide-nya. Nah, ini kita mau mempraktekkan yang ini nih. Oke, terlihat ya slide-nya. Ini loh, kita akan bikin ini ya, kita akan membuat latihan untuk penentuan kelayakan kredit gitu kan ya. Penentuan kelayakan kredit ini adalah termasuk klasifikasi karena nanti ada targetnya adalah layak atau tidak gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat gitu kan ya, algoritma apa yang dipakai gitu kan ya, kita lihat dulu datanya gitu kan ya. Karena dia masuk klasifikasi karena penentuan ya. Oke, kita lihat datanya nanti nanti kita akan main-main bahwa penggunaan data training dan testing itu adalah kita bisa gunakan misalnya 10 atau 90. Kalau ini kan sudah dipisah secara fisik ya. Jadi ada training sendiri, ada testing sendiri. Dan nanti akan bisa kita komparasi misalnya menggunakan split data atau menggunakan 10 cross gitu kan ya, dengan data yang sama nanti akurasinya ada peningkatan tidak gitu kan ya. Nanti kita coba praktekkan 3 tadi gitu kan ya. Oke, nanti kita ukur karena dia adalah klasifikasi, yang diukur adalah akurasinya atau performance-nya, jadi menggunakan confusion metric gitu kan ya. Dan algoritma yang digunakan adalah salah satu yang direkomendasi untuk klasifikasi, ini termasuk klasifikasi adalah C4.5 gitu kan ya. Oke, and this entry di rapid manner ada menggunakan C4.5 gitu kan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu, apa yang dipraktekkan. Jadi kita akan mempraktekkan tipe data jenis file yang fisiknya dipisahkan antara training dan testing gitu kan ya. Makanya ada credit approval training dan ada credit approval testing gitu kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Halo. Belum ada, Bu. Ini udah pada sambil buka laptop nggak? Apa sastra? Bayangin doang. Hah? Sudah buka laptop, Bu.
Nah, udah masuk. Udah bisa impor data impor data belum? Masukinnya kemana? Ke Rapid Manner. Yang dari Google Classroom, yang di materi di dataset dan cara instalasi itu kan ada Excel credit approval testing, ada credit approval training, gitu kan ya. Terus ada data kelulusan, gitu kan ya. Terus ada info intrusion training dan ada intrusion testing. Itu semua di-download dan coba diimpor, gitu kan ya. Jadi formatnya Excel ya. Pelan-pelan nggak apa-apa, gitu kan ya. Ini saya cuma mau visualisasi dan teman-teman nanti bisa ini ya, nanti kalau fokus prakteknya nanti bisa di mata kuliah data mining, gitu kan ya. Oke. Saya mau cari data dulu sebentar. Credit approval itu ada yang gabung nggak ya, coba. Oh, ada nih. Oke. Oke. Nah, ini saya tambahkan dulu ya, saya lupa kemarin di sini yang credit approval yang utuh ya. Saya tambahkan dulu. Upload atau nanti atau mau di-share di grup ininya, Excel-nya atau bagaimana? Udah saya share di Google Classroom. Bu, untuk impornya emang rada lama ya, Bu? Iya, lumayan. Datanya lumayan. Tekan, oke. Nih, saya coba. Loh, saya mau proses. Ada. Jadi yang credit approval itu ada 3 file ya. Jadi credit approval yang secara keseluruhan nanti akan kita bandingkan gitu kan ya. Dan ada credit approval yang training dan testing. Jadi ada 3 gitu kan ya. Ya nanti kita main-main dengan data itu penentuan kredit. Dengan algoritma yang sama, dengan itu nanti kita lihat apakah dengan pemisahan saja itu hasilnya berbeda gitu kan ya. Nah, udah saya upload ya.
Oke ya, oke ya. Saya mau main-main, jadi saya ulangi lagi pelan-pelan. Oke, saya masuk ke. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya yang kemarin papernya utama itu ada datanya, teman-teman nanti bikin modelnya bisa ya, gitu kan ya, dengan jadi seolah-olah kita akan menguji membuat model dari paper yang teman-teman pilih itu dengan datanya. Nanti teman-teman bisa main-main dengan algoritmanya atau apa saja itu kan ya. Itulah yang namanya riset. Oh ya ternyata dari paper orang itu kita bisa mengembangkan, bisa mengganti datanya dengan data kita. Itu pun boleh, itu adalah penelitian dan skripsi itu boleh skripsi. Jadi ada paper orang pakai misalnya penentuan gerakan kredit ada bank X gitu kan ya dengan algoritma A gitu kan ya, terus teman-teman banknya diganti ini bank Z bisa boleh gitu kan ya. Oke, nah karena saya sudah punya ya, jadi di local repository itu data training dan testing gitu kan ya. Terus kalau nanti modelnya teman-teman bisa nih, saya udah bikin model kan. Ini adalah modelnya, ini adalah trainingnya, dan ini adalah testingnya menggunakan decision tree, gitu kan ya. Kita lihat yang kita pisah ya. Nanti saya akan buat model yang hasilnya kita lihat ternyata akurasinya adalah 88,24, gitu kan ya. Oke. Nah, saya coba create new model ya, new process. Tadi udah belum saya impor ya. Saya impor dulu ya. Yang yang credit approval aja ada nggak? Sebentar, saya lihat. Credit approval. Oh belum datanya, yuk. Saya mau main-main di situ ya, impor, yuk. Nanti teman-teman step-step saya ulangi, saya mau menggambarkan dulu, gitu kan ya. Kita di sini tuh bisa. Saya belum buat model yang datanya satu tadi ya. Ini ya kan. Saya impor dulu, oke. Saya mau pakai split data tadi ya. Split data yang di soal itu tadi adalah yang 90 per 90 10 gitu kan ya. Nah, kita new proses. Ya. Ini saya ambil gitu kan ya. Terus saya pakai split data. Ya kan. Nah, teman-teman bisa ngecek datanya tinggal diklik ya kan ya. Oh, sudah masuk namanya, terus label gitu kan ya, statistiknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat statistik, nanti akan kelihatan gitu kan ya, mana adakah yang missing value gitu kan ya, nanti akan dilihat di statistik ini, bisa dilihat gitu kan ya. Atau outlier misalnya kan, nah ini umur kok ada min gitu kan ya, aneh kan, berarti nanti teman-teman harus dibenerin masuk umur minimalnya min gitu kan ya, average-nya oke lah gitu kan ya. Nah, dari statistik data ini kita bisa melihat kalau ada data-data yang aneh gitu kan ya. Tinggal teman lihat statistiknya gitu kan ya. Oke. Saya buat model. Nah, kita split gitu kan ya, tinggal split data. Bukan yang ini kayaknya. Split. Bukan. Split data, coba bentar ya. Nah, yang ini nih. Split data.
Oke, tinggal kita klik gitu kan ya. Nah, rasionya mau berapa? Berarti adalah 0,9 dan 0,1 gitu kan ya. Add entry itu adalah berarti 90% untuk training dan 10% untuk testing. Jadi yang men-split adalah di sini kan ya. Setelah kita split datanya, terus kita cari modelnya adalah decision tree gitu kan ya. Decision tree, oke. Nah ini adalah split data gitu kan ya. Nah, terus kita simpan modelnya ya. Sourcing. Nah, yang 90 kita simpan di sini gitu kan ya. Terus yang 10 jadi gini, yang hasil training tadi yang 90 kan kita bagi 90 per 10. Yang 10 kita gunakan untuk testing, kita simpan di sini setelah hasilnya pelatihannya selesai, dilatih, terus yang 10 kita guna training gitu kan ya. Jadi alurnya seperti itu gitu kan ya. Setelah itu baru kita ukur gitu kan ya. Kita cari pakai conversion metric, nanti teman-teman bisa pakai cari performance gitu kan ya. Nah, performanya cari yang di sini ya, di segmentasi yang bawah nih ya. Oke, udah kita ukur. Oke, jadi coba kita jalanin. Oh, belum ada labelnya, ternyata datanya. Oke. Nah, kita edit dulu gitu kan ya. Ternyata belum ada label. Kita lihat. Labelnya belum kita tentukan, nggak bisa gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa edit di sini. Yang menjadi label berarti adalah macet atau tidak ini kan. Nah, ini adalah kita klik kanan, tinggal kita modify gitu kan ya. Berarti tipenya dia adalah benar, aturannya dia adalah sebagai label gitu kan ya. Nah, ini kita bisa, karena labelnya cuma ada lancar dan macet berarti binominal. B itu adalah 2. Kalau misalnya ada beberapa kelompoknya di label itu, teman-teman bisa pakai poly gitu kan ya. Oke. Nah, setelah itu coba kita disimpan dulu ya. Disimpan. Oke. Nah, muncul kan? Ternyata kita lihat nih performance. Nah, ini adalah statusnya dan ini adalah prediksinya, gitu kan ya. Dan kita lihat ukurnya ternyata tuh akurasinya tinggi, gitu kan ya. Kalau yang tadi adalah 88, ternyata setelah kita split dengan data yang utuh, kita split pakai operatornya di situ, ternyata meningkatkan akurasi, gitu kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Simpen, saya kadang-kadang kalau habis ngajar lupa disimpan tuh. Oke, saya simpan. Berarti ini adalah proses. Berarti ini adalah credit approval gitu kan ya. Menggunakan DT gitu kan ya. Terus 90 10 gitu aja ya. DT 90 deh. Jadi menggunakan speed data yang 90. Oke, gitu kan ya. Nah, itulah gambarannya. Ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman. Nah, teman-teman bisa main di speed data ini ya. Di speed data ini tadi kan 90 10 gitu kan ya, ini kan speed data. Sekarang coba kita main-main di sini. Jadi kita ganti deh gitu kan ya. Nah, 20 gitu kan ya. Oke, terus kita jalankan. Nanti hasilnya seperti apa gitu kan ya. Ternyata turun ya 1%. Gitu kan ya. Nah, boleh lagi nanti diganti lagi turun, semakin turun. Misalnya kita ganti 70 30. Ini loh yang teman-teman harus improve ya. Nah, enggak signifikan ya. Artinya pasti berarti 90. Coba kita ganti lagi 60 40.
meningkat nggak gitu kan ya, apa sama. Tadi kan masih sama ya, 94 lah, paling beda koma gitu kan ya. Oke. Nah, kita lihat hasilnya ternyata semakin turun gitu kan ya. Artinya bahwa 90-10 split datanya di sini adalah bisa akurasinya tinggi gitu kan ya. Oke. Sampai sini kebayang ya, gitu kan ya. Atau ada yang bertanyakan, silakan, boleh silakan. Nah, kenapa teman-teman harus mempraktekkan itu adalah apa namanya? Kalau kita itu kan ada, kalau konsep kan berarti itu adalah apa sih istilahnya, pengetahuan konsep, terus teman-teman setelah paham gitu kan ya, teman-teman bisa membedakan. Makanya kemarin di UTS itu udah fokusnya bagaimana teman-teman tahu perbedaan. Kalau teman-teman bisa menjelaskan perbedaan, berarti teman-teman paham konsepnya. Kalau jawabannya hanya menyebutkan definisi, ya berarti teman-teman belum paham sebenarnya, kita karena tidak bisa membedakan. Nah, setelah paham berarti perlu dipraktekkan, gitu kan ya. Kinestetik kalau itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Itu akurasinya bisa 100%, Bu. Pakai apa? Misalnya masukin data yang lain, kalau pakai rapid miner bisa 100%. Bisa aja. Data yang lain, masa data apa? Kan kita mau jadi gini, kenapa kok dimasukin data lain tuh maksudnya apa? Kan kita mau penentuan kelayakan kredit. Berarti datanya juga harus data untuk kredit kan? Gimana maksudnya penentuan data lain itu apa? Iya, kalau ini kan kredit approval. Kalau ada yang selain gitu, Bu, apa emang Ya dia berarti kan di bawah ya, 100%? terus sebenarnya mau ngapain dulu kan gitu kan? Enggak, Kalau nanya kredit aja sih, approval, Bu. iya enggak gini. Kalau kita mau menentukan kredit approval berarti datanya harus tentang kredit kan gitu kan ya. Kalau kita mau bangun model yang lain misalnya dengan data yang lain ya silakan saja. Misalnya tadi penentuan kelulusan mahasiswa bisa. Oh, mahasiswa ini tepat waktu atau tidak gitu kan ya. Sangat mungkin misalnya dia 100% gitu kan ya. Atau nanti teman-teman bisa main-main dengan nih saya tunjukin ya. Apa namanya? Main-main dengan algoritmanya misalnya di sini kan ya. Algoritmanya saya ganti deh Bu, karena klasifikasi algoritmanya adalah beberapa, yuk coba kita ganti, gitu kan ya. Kita ganti menggunakan, kita cari yang tinggi tadi ya, yang 9, 10 ya. Tadi pertanyaannya Mas siapa? Mas Rey paham ya? Renanda? Ya, Paham. oke. Nah, tadi kita bisa istilahnya kita bisa melakukan uji coba gitu kan ya, dengan data yang sama, dengan algoritma yang sama, tapi kita bisa bagi-bagi berbeda. Gitu kan ya, ada yang 90 sampai tadi 60 ternyata akurasinya semakin menurun. Kita juga bisa misalnya kan ya, pakai algoritma yang lain misalnya. Yuk kita coba. Karena klasifikasi itu ada algoritma yang direkomendasi SIM45, KNN atau Naïve Bayes. Gitu kan ya. Yuk kita coba sekarang pakai Naïve Bayes, gitu kan ya. Nanti juga teman-teman bisa mengkomparasi. Nanti setelah ini coba saya beri apa namanya? Praktekkan bahwa komparasinya nanti terlihat, gitu kan ya. Yuk. Sebentar. Kita pakai Naïve Bayes dulu ya. Kita cari Naïve Bayes. Nah, if Bayes. Nah, ini kan kita ganti algoritmanya. Nah, gitu kan ya. Oke. Ini masuk ke sini, gitu kan ya. Oke, coba kita. Ya kan, performanya ternyata 63 tuh algoritma. Terlihat ya? Ya kan 6395 pakai algoritma Naïve Bayes. Ternyata decision tree atau SIM 4.5 itu akurasinya tinggi tadi 95, yuk kita simpen deh nanti biar temen bisa kita panggil lagi gitu kan ya. Kita simpen, ini adalah save as gitu kan ya. Ini pakai Naïve Bayes.
gitu kan ya. NB 90 tetap 10 ya. Oke, ternyata hasilnya adalah 63. Sekarang kalau saya ganti misalnya pakai KNN, yuk bisa kan, kita akan komparasi tapi ini satu-satu. Tapi nanti kita bisa komparasi ini ya. Near ya, near. Nah, ini NN. Kan ya. Nanti saya tunjukin kalau kita bikin model komparasi dengan satu model, nanti hasilnya bisa 3 langsung kita bandingkan, bisa gitu kan ya. Oke, ternyata 91 gitu kan. Artinya apa sih? Artinya adalah urutannya adalah KNN lebih bagus daripada Naif Bayes, tapi lebih rendah daripada decision tree yang 90% speed datanya gitu kan ya. Oke, kita simpen deh nanti biar kita kan ya, save as. Ini berarti KNN yang 90 gitu kan ya. Kadang-kadang saya ngajar lupa disimpan. KNN split datanya 90. Nanti teman-teman bisa coba-coba split datanya dirubah. Kalau misalnya teman-teman saya mau memperdalam tentang Naif Bayes tadi gitu kan ya. Dan Naif Bayes itu bisa nggak kalau itu kita tingkatkan? Bisa nanti, oh tadi 90 ternyata cuma 63. Coba kalau kita bikin 80-20 terus berlatih gitu kan ya. Oke. Asik kan ternyata data science itu gitu kan ya. Inilah salah satu visualisasi gitu kan ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, nanti gambarnya nanti saya screenshot, saya berikan di grup, nanti teman-teman silahkan praktek. Kalau ada kesulitan, silahkan bertanya. Atau sekarang yang lagi praktek ada kesulitan, boleh share screen. Ayo silahkan. Karena efeknya berbeda ya dengan teman-teman hanya mendengarkan dan melihat. Terus teman-teman dengan mencoba sendiri nanti efeknya akan terlihat, gitu kan ya. Kelas ini memang nggak minta offline ya, kemarin yang minta offline kelas mana ya, saya kok lupa gitu kan ya. Sambil dicek ya, saya juga sambil isi presensi belum terlupa lagi. Sebenarnya pertemuan 11 ini materinya adalah statistik. Nanti bisa kita recap deh hari ini kalau memang teman-teman nggak ada pertanyaan ya. Rabu jam 8. Oke. Pertemuan 11 adalah materinya. Ayo, ada yang ada kesulitan? Loadingnya belum beres-beres, Bu. Kenapa? Import datanya belum beres-beres, Bu. Masa pakai yang itu credit approval? Yang mana Mas? Import datanya yang pakai apa? Coba sharing screen saja Mas. Apa tadi? Mas Muhammad siapa tadi? Terlihatnya Muhammad doang. Yang 579. Ya. Saya pakai yang ini, Bu. Credit approval yang training. Coba share screen deh. Silakan share screen, nanti coba saya lihat. Tapi nggak error ya? Oh, Fareza. Oke. Nah, ini udah. Berarti kan udah nih.
Belum, Bu. Oh, ini kepotong share screen-nya ntar. Di bawahnya belum muncul next ya? Begini, Bu. Masih importing dari tadi. Where to store the data? Bentar. Oh iya ya, lagi proses, Bro. Sabar. Itu udah mau deket ya? Ini udah 10 menit tadi kayaknya, Bu. Oh iya. Coba ini deh, stop aja dulu, stop dulu, coba. Saya lihat proses impornya ya, coba diulang. Stop aja dulu, oke. Nah. Ditutup bisa nggak itu di atas? Diimport ulang berarti, Bu. Coba. Pakai yang approval biasa atau yang training lagi, Bu? Yang approval biasa aja deh, nggak apa-apa langsung ya. Oke, coba. Oke, next. Nah, tentuin labelnya dulu. Masuknya ke itu sudah masuk create approval, training. Ini udah masuk simpen training. Tapi tadi masih loading, Bu. Ya udah nggak apa, masukin. Di Finish. situ ya, di data. Finish. Oh, diklik ininya Mas, klik datanya coba itu. Dia nanya mau disimpan di mana. Sudah di situ. Tadi udah diklik ini biru. Oh. Tapi kok stop. Coba tutup lagi, masuk nggak? Kayak tadi kan kita tutup send and go back gitu, coba. Stop and go back itu. Stopnya diklik dulu. Coba Udah. kita lihat di repositorinya, Masnya. Di mana, Bu? Ini. Di desain. Coba desain. Oh ini sini nih. Udah masuk tuh. Nah, ini kan. Masuk. Nah, udah masuk. Tinggal testingnya kalau mau nyoba-nyoba ya. Tinggal labelnya sudah disebutin belum? Coba kita lihat. Diberikan label untuk statusnya itu macet atau tidak kan ya? Coba ke kanan. Di mana, Bu? Nah, berarti kalau mau seperti itu, nih, Masnya klik di edit approval training tadi, klik kanan. Klik kanan. Nah, edit. Oke, edit. Nah, ini agak digeser ke atas nih. Garisnya itu yang itu ke atas sedikit. Oke. Yang penting yang bawahnya kelihatan ya. Nah, oke. Balik lagi ke atas lagi dikit. Pelan-pelan. Ditarik aja layarnya ya, geser-geser. Atau kalau nggak digedein ininya, layarnya. Ini, Ya, kita cari yang paling kanan, Mas. Geser. Barnya geser. Nah, cari yang macet dan status kreditnya diklik di kanan, di atas status kredit. Nah, jangan klik kanan, modify attribute. Klik. Oke. Nah, statusnya dia diberikan B ya, karena kan cuma macet dan lancar kan, berarti dia adalah 2 jenis yang di attribute type. Bawahnya diklik, cari B, ada B atasnya poly tuh. Ada. Nah, binominal, pilih binominal. Oke. Ya, terus atribut bawahnya diganti label. Artinya bahwa atribut status kredit ini adalah label. Udah simpen, klik simbol disket itu. Nah, yang nggak kecoret kuning ya sebelahnya itu. Nih, yang Bu. di bawah.
Pokoknya disimpan di bawah data editor itu kan ada disket. Oh ini. Simbol disket aja udah sip. Udah. Udah tutup. Nah, sekarang coba. Tadi nanti yang training pun kalau belum ada labelnya, tinggal ditambahkan label seperti tadi ya. Oke, masuk ke desain. Coba sekarang Masnya mau tadi main-main dengan yang tadi, gitu kan ya? Yang create approval aja nggak apa-apa langsung. Pakai split data tadi ya. Tarik aja. Tinggal ditarik aja, Bro. Oh, tarik. Drag. Di desain. Ya. Di desainnya nariknya lah. Udah. Nah, udah. Oke. Udah. Coba kita, untuk mengecek datanya tinggal klik yang seperti setengah lingkaran sebelah kanan atas itu, diklik nanti akan nyambung ke samping. Oh ini. Yang sini. Nah, yang itu. Diklik aja. Bukan situ. Sini. Yang kanan. Sebelah kanannya Yang dari abu-abu. yang abu-abu. Yang abu-abu. Jangan Ini. itu. Gimana sih? Yang abu-abu nih, yang ada out-nya itu loh. Oh ini. Iya ini. Itu lepas dulu itu. Aduh. Oh iya. Nah, ada out-nya diklik. Klik aja, klik 2 kali nanti akan nyambung. Nggak usah ditarik, bisa. Oh iya. Nah, terus simbol panah biru diklik. Kita mau lihat datanya, maksudnya gitu. Teman-teman nanti bisa menganalisis data dari sini. Yang connection itu loh di atas. Kok di situ di atas? Bawahnya connection. Biru atas. Connection. Panah ya kan? Panah kan? Apa itu simbol apa itu? Ini. Kepala panah itu loh di atas. Di atas connection. Run itu run. Run. Ya run. Udah klik. Nah, ini lihat. Nah, teman-teman bisa lihat statistik ini berarti sudah kan lihat statistiknya bisa dilihat gitu kan ya. Oh iya udah statusnya gitu kan ya. Kalau mau lihat statusnya tinggal diklik aja nanti di kolomnya atas gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, oh coba klik statistik gitu kan ya. Nanti teman-teman bisa menganalisis di situ, oh datanya ini harus kita bersihin dulu atau apa gitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa tipenya apa gitu kan ya. Nah, terus ada missing value nggak nih? Ternyata di umur ada yang missing nih, 1 nih. Nanti teman-teman lihat harus diisi gitu kan ya. Ini missing itu berarti datanya ada yang kosong, umur. Coba dilihat ya, nanti lihat. Oh ternyata ada missing gitu kan ya. Terus nanti teman-teman kalau melihat ada outlier itu nanti teman-teman bisa lihat batas atas dengan batas akhir gitu kan ya. Ada yang wajar rata-rata tadi kan bagus umur 29, oh berarti benar gitu kan ya. Nanti tinggal dilihat missing value itu yang 1 tadi umur apakah mau dihapus atau mau diisi. Silahkan saja nanti kan ya. Oke, sudah sekarang coba dibuat modelnya, masuk ke desain. Nah, dah. Putus dulu. Diputus garisnya. Nah, dah putus. Nah, sekarang pakai split data, cari yang di operator bawah. Ada operator, cari split data. Yang simbolnya corong ya. Bukan split. Ya itu, betul. Tarik. Nah, sambungkan antara nah itu ke sini, Bu. Ya, sambungin ke split data. Nah, split datanya diklik 2 kali. Kita mau menentukan berapa persen gitu kan ya. Diklik dulu. Nah, add entry. Oke, mau berapa? Kalau 90 berarti 0,9 ya untuk testing, training. Tulis. Nah, titik 1 untuk testing gitu kan ya. Oke. Nah, setelah kita pisah, kita akan lakukan training gitu kan ya. Cari yang di operator, cari decision tree. Nah, udah tarik. Oke.
Nah, sambungin. Ini di Logikanya sini, Bu. 90 dilakukan training ya di situ. Nah, setelah training disimpan hasilnya, cari apply model. Coba gitu ya ceritanya ya. Ya. Nanti yang mau praktek boleh silakan menunjukkan ke saya, nggak apa-apa. Apply model ya, tarik sampingnya decision tree. Oke. Nah, dah tarik. Nggak apa-apa di bawah. Kan Ini nanti ke yang sini. tarik ke bawah nggak apa-apa, nanti gambarnya silahkan dibikin yang cantik ya. Oke. Ya, sambungin antar decision tree ke apply model. Jadi yang sudah di training 90 datanya tadi disimpan di sini di apply model ya. Setelah apply model dipakai untuk testing, ngambil data yang 10% dari split data. Dari split data disambungkan ke apply model itu maksudnya apa? Ya ini, Bu. Dari split data. Ini ke sini. Nah, ke yang bawah lah, ya kan 90, yang 10% pakai yang sudah dilatih kan gitu kan ya logikanya, oke? Nah, setelah dilatih, diukur, cari performance yang di operator, ketik aja performance. Performanya banyak tapi kita pakai yang polos aja ya, yang di belakang bawahnya. Bentar, terus. Nah, pelan-pelan. Nah, ini nih. Segmentasi ke bawah lagi. Di bawahnya. Ini. Nah, yang polos itu aja, taruh belakangnya apply model. Nah, udah diukur, tarik dari apply model itu, diukur kan gitu kan ya, evaluasi. Udah, sambungin ke output dari performance. Ya. Nih, dua-duanya juga boleh nanti, gitu kan ya. Nanti dilihat kalau sambung dua itu nanti hasilnya. Nah, performanya tarik ke atas biar nggak ada garis. Apply modelnya juga tarik ke bawah, gitu kan ya, biar garisnya tuh enak dilihat, nggak nabrak kotaknya kan. Atau split datanya diturunin. Nah, gitu. Udah sip. Coba sekarang di run. Panah biru tadi. Nah. Oh, missing label. Coba klik kanan. Tadi disimpan nggak? Disimpan, Bu. Credit approval-nya di data coba lihat. Itu belum. Klik kanan, kita lihat lagi. Edit. Nah, kita lihat. Coba kita lihat. Sudah label belum? Oh, masih reguler. Tadi yang satunya lagi berarti, Bu, yang training. Oh, ya udah sekarang dibenerin aja. Nah. Oh, ya udah. Oke, paham ya. Jadi ya harus ada label karena dia adalah supervised learning, gitu kan ya. Kalau kemarin cuma cerita doang, sekarang teman-teman bisa. Nah, kayaknya udah oke nih. Keren. Udah, Bu. Itu disaranin. Udah deh. Performanya dilihat tuh. Klik performance. Yang ada persennya itu loh. Tab-nya itu diklik. Tab yang atas, performance vector. Itu hasil ininya. Yang ada tulisannya persen, performance vector. Nah, akurasinya 96. Nah, ya kan? Silakan nanti tinggal main-main split datanya atau algoritmanya gitu kan ya. Asik kan? Asik. Nah, yang paling penting nanti teman-teman harus tahu bagaimana algoritma itu bekerja. Itu nanti banyak dipelajari di mata kuliah yang lain, gitu kan ya. Kebayang ya? Nah, gitu kan ya. Nah, inilah confusion metric. Nanti teman-teman coba hitung gitu kan ya. 60 ditambah 23 gitu kan ya. Dibagi 60 tambah 1 tambah berapa itu? 2 tambah 23 hasilnya 96 enggak gitu kan ya, itu adalah akurasi gitu kan ya. Tinggal kalau presisi coba diklik Mas, presisi. Rumusnya apa? Teman-teman harus tahu. Ini kan cuma bantuin doang kan, enggak ada rumusnya. Nah, kalau presisi rumusnya apa gitu kan ya, dicari. Terus recall gitu kan ya. Presisinya 95. Recall-nya coba ini adalah ukuran dari evaluasi ya. Ini untuk di sini kan ya, ada akurasi, presisi, recall. Recall-nya adalah 92. Recall itu apa sih? Itu adalah positive class gitu kan ya. Terus AUC. Itu AUC apa coba diklik gitu kan ya. Oke. Coba klik AUC ini dan menunjukkan apa gitu kan ya. Positif apa namanya? Kurva ya. Jadi ini adalah
akurasi under curve gitu. Jadi bagaimana sih yang diprediksi positif dan negatif, gitu kan ya? Oke, pastikan ya main-main. Silakan nanti diekspor sendiri ya, gitu kan ya? Oke. Atau ada yang mau coba kalau misalnya Fareza mau main-main ganti algoritmanya boleh, atau ganti speed datanya boleh. Tadi nyoba ya, silahkan nanti diekspor. Jadi jangan lupa disimpan nanti, jadi bisa dipanggil lagi ya. Dan kalau modelnya silakan disimpan, diproses. Masuknya ke desain dulu. Oh, udah ya. Credit approval, coba didesain, save as, proses. Cari yang proses. Nah, proses. Nah, ada. Silakan namanya kasih nama sendiri kan ya. Jangan pakai nama, teman-teman harus tahu itu apa. Penentuan kredit pakai decision tree, speed datanya berapa gitu kan ya. Decision tree 90 gitu kan ya. Oke. Ya. Silakan main-main gitu kan ya. Gimana Pak Reza? Oke kan ya? Ibu. Oke. Ada yang mau lagi coba praktek? Nah. Oke. Ya, saya mau nunjukin bagaimana kalau bisa teman-teman mengkomparasi ya. Kalau tadi kan nih, saya kalau sebentar. Saya share screen dulu. Oh ya, ini absennya nih yang di Pepes Telekom ya. Bentar saya share. Takut lupa nanti. PDS. Kalau offline kita tetapkan ya nanti minggu depan. Kalau mau offline saya lapor gitu kan ya. Saya baru buka grup. Jika mau offline minggu depan, nggak apa-apa, nanti saya lapor ke Prodi. Ada tempatnya nggak? Kalau teman-teman sepakatin dulu. Kemarin kan kayaknya belum sepakat. Jika mau offline, disepakati dulu ya. Disepakati dulu. Sepakati dulu, baru saya lapor. Ini udah join semua belum sih? Kok yang join cuma sedikit? Kurang tahu Bu, saya Bu. Kalau di absen itu, udahlah. Saya mau coba praktekin teman-teman, kita pakai kan kemarin split data nih. Ya sebentar ya. Saya share screen yang ini nih. Ya. Tadi sudah praktek teman-teman pakai yang split data. Nah, ya kan? Bahwa validasi itu teman-teman bisa melakukan 3 split data manual. Itu datanya memang benar-benar dipisahkan, Excel-nya training dan testing, atau menggunakan operator split. Tadi Faresa sudah mencoba gitu kan ya, tinggal nanti diekspor persentasenya untuk training dan testing di split data gitu kan ya. Terus atau kita menggunakan cross validasi gitu kan ya. Yuk kita coba pakai cross validasi dan kita komparasi dengan 3 algoritma tadi gitu kan ya. Oke, saya mau tunjukin gini, bentar. Kalau tadi kita main-main dengan algoritma, sebentar ya. Kalau kita main-main dengan algoritma tadi adalah kita kita ganti-ganti di sini gitu kan ya. Nah, kita bisa dengan satu model, tapi nanti akan muncul KNN ini dengan dalam satu model gitu kan ya. Dan kita bisa menggunakan dan cross validasi gitu kan, ataupun bisa kita coba gitu kan, atau kita uji coba di sini adalah bukan pakai split data tapi pakai cross validasi gitu kan ya.
Tadi hasilnya kalau pakai KNN ada 91 ya. Coba sekarang kalau pakai cross validasi ya. Ini cara pemisahannya ya. Cross validation. Nah, kan ya. Cross validasi itu ya ininya ditaruh dalam kalau cross validasi gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita rename ya. Kalau misalnya mau rename operatornya, ini nggak usah pakai retrieve, misalnya kita langsung ini bisa. Nah, di cross validasi itu adalah kita buat prosesnya di sini. Ini adalah untuk trainingnya ya. Trainingnya adalah kita pakai apa tadi? Pakai algoritmanya, misalnya Jesus entry dulu deh ya. Yang terakhir tadi apa KNN ya, yang 91 ya, yang ingat ya, udah Kak. Mir. Ya kan ya. Nah, kita coba KNN. Nah, ya kan testingnya tadi, ya kan konsepnya sama. Testingnya adalah setelah kita lakukan training, kita simpen kan di play model di sini, terus ya kan disimpan, hasil trainingnya disimpan di apply model gitu kan, terus kita ukur gitu kan ya performance kita cari di sini performance gitu kan ya. Nah, oke, karena ini adalah performanya, kita rename ya, teman-teman bisa rename. Ini adalah performanya punya IT gitu kan ya. KNN. KNN. Oke. Balik tinggal kita klik proses, dan ini adalah cross validasinya punyanya. Nanti akan kita komparasi ya, langsung kita ini aja deh ya. Punyanya ke strip N ya. Kita jalanin wrong connection. Oke. Masa. Oke. Ini berarti gini aja nih. Lab saja coba. Nah, munculkan macet kredit, hasilnya performanya berapa. Performanya bener ya. Oke. Iya benar, sip. Ini nggak mau kalau kita. Oke. Berarti ya. Coba kalau kita simpan dulu. Bentar. Oke, kita simpan, kita mau komparasi, berarti gini. Komparasi kredit approval pakai KNN, DT, dan
naik bias gitu kan ya. Ini adalah cross validasi. Oke. Nah, kita tinggal copy ya. Kok performanya nggak muncul ya? Paste. Karena kalau lebih dari banyak nanti harus pakai namanya adalah multiply kalau di ini ya. Multiply untuk men-split. Oke. Nah ini kita akan bandingkan, kita rename bias misalnya kan ya. Oke, satu lagi kita paste, ini adalah decision tree gitu kan ya. Oke. Oh, tadi performanya belum ditarik, makanya nggak muncul ya. Oke. Modelnya terus performanya. Oke. Kita benerin dulu ya. Oke, ini kita ganti naik bias. Naif. Ini juga kita rename ya. Tadi lupa di rename, nanti dibenerin. Ini punyanya naif bias. Ini juga punyanya naif bias. Tujuannya nanti kita melihat hasilnya gampang ya kalau kita rename. Oke. Kita tinggal klik yang ini, nanti kita benerin. Tadi ini adalah apply modelnya, kita rename yang NN gitu kan ya. Oke, terus ini adalah decision tree, kita benerin. Ini adalah decision tree. Oke. Oke, kita rename. Ini adalah modelnya punya decision tree. Dan ini performance-nya punya decision tree, gitu kan ya. Oke, yuk kita coba lihat. Coba kita jalanin. Nah, kan muncul kan? Tadi karena performanya nggak muncul nih, performanya dari KNN, gitu kan ya. Berapa? 90 ya. Ini performa KNN, performanya decision tree adalah 94, dan performanya naif bias adalah 62. Ternyata memang decision tree adalah yang tertinggi akurasinya, gitu kan ya. Oke. Inilah kalau misalnya kita komparasi. Kalau tadi kita ganti-ganti satu-satu, tapi dengan satu model kita bisa lihat pakai cross validasi, gitu kan ya. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Tadi sudah saya simpan belum? Nah, kalau itu tinggal save aja sudah, ya kan? Atau misalnya tadi yang model yang tadi teman-teman credit approval yang pakai apa tadi? Ini kan ya. Nah, ini teman-teman ganti menggunakan cross validasi, kita lihat ya. Decision tree kita jalanin, hasilnya berapa nih? Gitu kan ya.
kan tadi 95 ya. Kalau kita ganti misalnya pakai cross validasi ya. Cross validasi. Nah ini kan ya, kita ganti. Tapi kalau kita ganti ya bisa coba kayak gini ya. Bisa nggak? Oh tetap harus kita modelnya kita rubah gitu kan ya. Nggak apa-apa ya, sebentar. Ini kita mau pakai satu. Kalau tadi kan kita komparasi ya teman-teman biar nggak bingung. Gitu kan ya, misalnya mau satu bisa ini pakai adjacent tree ya. Oke, kita lakukan training, terus testingnya adalah modelnya ya. Apply. Apply model kan benar. Ini terus. Jadi biasakan setiap kotak langsung diselesaikan dulu ya. Jadi teman-teman paham ceritanya gitu ya. Performance. Oke. Ini kita bisa model 1 sebenarnya gitu kan ya, misalnya model 1. Oke, coba kita jalanin. Ketuker nih ya, harus yang namanya sama-sama ya. Oke. Nah, ini kita mau 94 ternyata gitu kan ya. Kalau tadi pakai split data ternyata 96. Tapi setelah pakai cross validasi malah turun gitu kan ya. Artinya apa? Artinya nanti teman-teman bisa sama-sama menggunakan decision tree gitu kan ya, dengan model yang ini tadi. Oh, disimpan dulu deh, sebentar. Yes, gitu kan ya. Jadi decision tree dengan yang mana tadi? Decision tree. Oh, nggak kesimpan tadi ya? Ketuker. Ini harus tadi save as. Saya kesimpan, maaf, ke replace. Misalnya gini, tadi misalnya tadi menggunakan split data dengan menggunakan ini harusnya adalah cross validasi ya. Yang decision tree tadi nggak kesimpan. Nanti saya benerin lagi deh. Ternyata hasilnya adalah lebih rendah cross validasi, gitu kan? Artinya apa? Bahwa silakan teman-teman nanti menggunakan split data untuk kasus yang ini ya. Nggak semua kasus harus sama, gitu kan ya? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau benerin yang ini. Ini tadi decision tree, yang ini ke replace. Simpan salah saya. Salah simpan. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ini saya tutup dulu yang ini. Name dan ini harusnya adalah decision tree menggunakan cross validasi gitu ya kan, yang ini ya kan. Nah ini baru pakai decision tree, yang ini tadi salah. Gak apa-apa, banyak latihan kan. Nah ini tadi kan mau saya maksudnya gini tadi, malah ke replace. Oke, berarti sekarang kita save as. Harusnya save as tadi, save as proses. Nah ini adalah
decision tree gitu kan ya teman-teman. Oke. Kita sudah uji coba semua ya menggunakan pakai yang manual gitu kan ya, yang dipisahkan tadi, yang menggunakan split data dan yang menggunakan cross validasi, ternyata akurasinya berbeda gitu kan ya. Nanti tinggal yang soal berikutnya tinggal latihan lagi ya, yang ada infusion dan segala macam, nanti teman-teman bisa main-main di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau praktek langsung share screen boleh, silakan. Silakan. Ini pada praktek nggak sih? Ditanyakan.
Ini sebenarnya ada basic statistik. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Tidak, Bu. Oke. Ini pada praktek nggak sih? Oke. Ya. Yang di Sia Ubara belum ya? Nanti saya ini apa namanya? Absen. Saya absen dulu deh, nanti takut lupa ya. Nilai di Sia sambil ngecek nilai ya. Mungkin mata kuliah yang lain juga sambil dicek ya, pokoknya semester ini. Kalau yang data science nilainya jadi 0, langsung ditulis, nanti bikin list, nanti saya lapor ke prodi ya. Saya tunggu hari ini. Namanya di Sia Ubara, nanti tolong divalidasi ya. Oke. Kelompok 5 nggak ada progres nih. Ada, Bu. Hah? Mau progres? Ada. Silakan. Ya, silakan. Kalau Ntar dulu, Bu. Saya ngasih tahu kelompok saya buat share screen. Ya, sip. Oke, saya tunggu. Oke. Sambil nunggu. Minggu depan kita main-main sama SQL ya. Jadi saya masih punya utang materi SQL dan statistik. Kalau apa nanti kita recap ya. Baik, Bu. Yang perlu disiapin apa aja? Itu aja, mau pakai aplikasinya apa? MySQL. Nanti saya siapin datanya, nanti saya share ke di itu ya. Di Google Classroom datasetnya. Jadi teman-teman anytime kapan aja, walaupun udah nggak mata kuliah ini, masih bisa join ngambil datanya kalau perlu gitu kan ya. Katanya mau pakai MySQL, boleh MySQL. Baik. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Bu. Waalaikumsalam. Progres dari kelompok 5, Bu. Mohon silakan. koreksinya. Jadi ini dijelasin gitu, Bu. Iya. Ininya ada nggak kelompok 5 terus judulnya mau saya screenshot buat bukti, oh teman-teman udah presentasi gitu kan ya. Oh, belum dibikin, Bu. Baru di apa namanya? Direkapnya aja. Bikin Yaudah. jurnalnya doang buat Yaudah, progres. silakan.
Kelompok 5 itu kebagian apa ya? A priori, Bu. A priori, oke ya silakan. Nomor 1 tahun 2017. Peneliti Dini Silvi Purnia. Judul jurnalnya itu implementasi data mining pada penjualan kacamata menggunakan algoritma a priori. Metode yang digunakan itu algoritma a priori. Variabel yang diukurnya pengambilan data dan pengelolaan menggunakan algoritma a priori dan pembentukan item set dan kombinasi dua set. Masalahnya, bagaimana menerapkan algoritma a priori untuk mengetahui penjualan merek kacamata yang paling banyak terjual? Kelebihan untuk menyusun strategi pemasaran untuk memasarkan produk dengan merek lain dengan meneliti apa kelebihan produk yang paling banyak. Kekurangan dari jurnal tersebut itu perhitungan akurat untuk jurnalnya, untuk penelitiannya sangat kecil dalam kurun waktu 1 tahun agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Setidaknya mencakup waktu 5 tahun ke belakang. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah nilai minimum support pada item set 30% dan nilai minimum support pada kombinasi dua item set 15% dan data nilai confidence 70% yang dijadikan objek diperoleh dari penjualan selama 1 tahun di tahun 2016. Kayak seperti itu udah benar belum, Bu? Atau masih ada koreksi, Bu? Coba ke atas, Mas. Saya cek mahasiswanya dulu ya. Aji Hussein ada nggak? Aji Hussein ada? Kelompok 5-nya siapa saja, Mas? Aji Hussein, Muhammad Rahmat, Muhammad Rehan, Noval Akmaluddin. Ada semua nggak? Yang itu Rahmat Dilah itu yang share screen, Bu. Saya yang bacain. Iya, yang lain ada nggak? Dipanggil aja, Bu. Saya hadir, Bu. Siapa? Naufal, Bu. Noval, terus siapa lagi? Noval hadir. Yang bacain tadi Muhammad Rehan ya? Atau Muhammad Rahmat? Iya. Muhammad Raihan, Muhammad Rahmat yang share screen. Muhammad Rahmat mana? Halo, Muhammad Rahmat. Tes. No, mikrofonnya tidak berfungsi, Bu. Di layarnya tuh, Bu. Terus satu lagi, Haji Hussein ada nggak? Nah, kamu timnya tahu nggak? Ada nggak? Gabung nggak Haji Hussein? Gabung, Bu. Dia waktu itu ngerjain, cuman nggak, ini sekarang ini. Presentasi kan harus semuanya datang, harus mempresentasikan progres. Ada nggak hadir nggak Haji Hussein? Nggak ada ya? Hari ini join nggak? Halo, kelompok 5. Haji Hussein ada nggak hari ini? Join nggak? ini Tinggal dijawab aja, join nggak gitu aja. Join nggak? orangnya Nggak sepertinya tahu, Bu. Nggak ada kabar. Ya udah, belum tinggal ini, Bu. dijawab aja, join nggak, kok lama banget. Oke. Bisa digedein dikit slide-nya itu. Kemarin saat minggu kemarin saat teman-temannya presentasi dan diberi masukan, join nggak kelompok 5 ini minggu kemarin? Saya kan join, Bu.
Ya, oke. Saya ngomong kemarin. Ya. Diperhatiin nggak? Merhatiin kalau Kenapa tabelnya masih nggak punya kepala yang bawah? Diperhatiin itu apa yang diberikan masukan untuk kelompok yang lain dipakai di kelompoknya sini. Coba ke bawah. Tabelnya kan keputus kan? oh iya. Nah, yuk. Gimana caranya coba nanti benerin sendiri. Saya nggak akan bahas lagi ya. Oke. Udah ke atas. Papernya ada berapa tadi? 4 ya? Iya. Nah, udah oke. Nah, perhatikan masalah itu adalah kalimat, coba dibaca deh masalah. Itu bahasa masalah enggak sih? Yang nomor 1 ya Bu ya. Iya, nomor 1 dulu. Masalahnya bagaimana menerapkan algoritma a priori untuk mengetahui penjualan merek kacamata yang paling banyak terjual. Itu menurut tim kelompok 5 itu masalah nggak bahasa seperti itu? Halo. Masalah bukan? Bukan, gitu kan ya. Nah, tadi kan variabel yang diukur, dilihat coba buka papernya. Variabel yang diukur adalah kemarin apa, gitu kan ya, diperhatikan kemarin gitu loh. Salahnya kok sama yang kemarin, kan gitu kan? Katanya kemarin hadir, dengerin, itu kan ya dipakai yang diberikan masukan. Apa variabel yang diukur itu apa namanya? Isinya apa sebenarnya? Novel coba apa isinya? Pengumpulan data dan pengelolaan menggunakan algoritma a priori dan pembentukan item set dan kombinasi 2 set. Itu kalau a priori adalah algoritmanya, metode, gitu kan ya. Variabel yang diukur itu apa coba? Apa Novel? Variabel. Rahmat, coba apa mana Rahmat? Apa yang diukur? Buka papernya coba. Kalau seperti pendataan item, pembentukan kandidat item set seperti itu permasalahan bukan Bu? Bukan. Bagaimana saya makan, bagaimana saya biar kenyang, makanya saya makan. Itu kalimat masalah nggak? Ada kalimat seperti itu. Coba digedein bro. Itu diterbitkan di mana coba? Udah publish belum itu coba? Ada nggak di jurnalnya itu? Oke, ya. Oke, terus. Gedein dikit lagi coba. Digedein lagi coba. Nah. Oke. Oke, terus ke bawah. Abstraknya nggak clear nih, makanya kamu bingung rangkumnya. Terus pelan-pelan. Kita lihat pembahasan aja coba. Terus pelan-pelan. Itu sembunyikannya diklik aja mas, biar nggak muncul itu kalau ada yang biru-biru itu kan. Terus. Pembahasan mana pembahasan? Oke. Spot. Terus mau lihat. Nah, terus. Masih rumus ini. Ya, terus.
Stop. Nah, ke atas lagi, ke atas. Itu ada ke atas lagi yang ada tabelnya itu. Nah, ini yang diukur adalah apa? Itu merek kacamata coba, ya kan? Terus ke bawah coba. Ke bawah lagi. Kalau penjualan harusnya ada. Nah, ini hasil pembahasan coba ya pelan-pelan. Oke. Terus ke bawah lagi, Mas. Nah, ini kan item set itu adalah hasilnya nih ya. Oke, jadi yang diukur itu apa tadi? Gitu kan ya, terus pembentukan item set. Terus ke bawah. Nah, ini hasilnya nih, ya kan? Itu muncul supportnya, muncul apa yang dihitung? Support faktornya kan? Support A, support. Terus ke bawah. Terus membutuhkan atau confident. Oke, terus item set sama ukurnya berarti yang diukur adalah item set dan apa tadi? Terus ke bawah. Confident gitu kan ya. Oke, aturan final asosiasi. Terus dievaluasi nggak di sini? Support ini berdasarkan paling nggak ada evaluasinya, Mas Bro. Nah, ini nggak clear ya. Jadi tadi kan model itu harus diukur gitu kan ya, diukur. Ini dia cuma ngeliat ini aja. Oh kalau ada yang beli ini dia akan beli barang apa ya kan ya. Makanya tadi muncullah confidence saja, tapi nggak diukur modelnya itu gitu kan ya. Nah sebenarnya kalau teman-teman pakai misalnya kan, pakai rapid manner saja itu sudah ada ukurannya, pakai namanya adalah lift ratio gitu kan ya. Nah itu apa lift ratio? Itu adalah evaluasi yang digunakan untuk a priori. Jadi nanti cari papernya, coba buka paper satu lagi Mas, ada nggak? Paper yang kedua coba. Paper ini kurang clear ya, karena abstraknya nggak menerangkan apa yang dilakukan gitu kan ya. Coba buka yang udah gedein lagi Mas. Oke. Terus ke bawah. Saya mau lihat abstraknya dulu coba. Agak ke bawah. Ini enggak terbit ya? Di jurnal malah enggak ada nih. Coba lihat ke atas. Ada enggak? Kok enggak ada? Berarti belum publish nih. Harus ada kalau teman-teman nyari itu tadi ada jurnal dia terbit di mana. Kalau ini enggak tahu nih. Ini apa udah publish atau belum kan gitu kan, karena nggak ada identifikasi dia terbit di mana. Nanti dibenerin aja lagi, apa cari lagi kalau yang kayak gini. Tapi coba kita lihat abstraknya. Oke. Stop ya. Nah pengujiannya dia pakai apa nggak ada, coba kita lihat. Jadi cuma ngukur support dan confident doang gitu kan ya. Coba ke bawah, coba pembahasan. Terus langsung pembahasan aja, cari hasil dan pembahasan. Oke, coba. Oh ini cek. Datanya nggak kelihatan ya? Ini fokus ke aplikasi. Ini coba ke atas lagi pelan-pelan.
fokus di aplikasinya nih bro, dia nguji aplikasinya dan segala macam. Iya kan? A priorinya oke. Datanya nggak kelihatan coba. Ke atas coba ke atas dulu. Data setnya nggak kelihatan ya. Oke. Coba ke bawah lagi. Jadi hanya ngitung support dan confident, nggak ngitung ngukur akurasinya ya.